kepada Allah SWT. Kan tadi saya ulangin, apa yang memotivasi bapak dan ibu ibadah ke Allahnya tuh kenceng bener. Kalau bangun jam 00 bisa, senyum bisa, mandi pandan bisa, tahajud bisa, baca Qur'annya kan yang nggak bisa. Tinggal satu aja nih baca Qur'annya 12 juz, pasti hajatnya terkabul. Apa yang bikin bapak dan ibu biar bisa baca Qur'annya 12 juznya? Bisa 12 juz. Apa yang memotivasi bapak dan ibu? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahro Pak dari Pak Haji dari Cisarua. Jawaban saya yang pertama menjadikan ibadah saya semangat adalah yang pertama karena sudah ada dasar-dasarnya pada diri saya, ditambah lagi dengan motivasi dari Pak Haji. Yang pertama untuk bangun malam di jam 00 itu sebelumnya sudah saya terbiasa Pak dengan itu Pak Haji. Namun dengan adanya pertama saya mempunyai keinginan, yang kedua ada motivasi dari Pak Haji ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Saya datang kemarin sudah keempat kali Pak Haji. Gitu aja mungkin. Yang itu yang menjadikan semangat saya. Karena itu pikir saya itu salah satu memang tujuan untuk di hidup kita sebagai umat di alam dunia ini gitu Pak. Untuk pulang ke akhirat. Assalamualaikum. Yo. Apa yang memotivasi bapak dan ibu mau ibadah ke Allahnya kenceng? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim dari Jakarta. Jawabannya ikhlas dan legowo. Ikhlas dan legowo. Bukan. Yo. Nggak ada jawaban. Ya ayo, daripada uangnya dibawa pulang, buat ibu sama bapak aja, buat anak sama cucu 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya pribadi, saya ingin sehat dan banyak uang. Ayo, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atas pertanyaannya, jadi kalau saya pribadi memaparkan seperti ini. Karena tadi sebenarnya yang bikin bapak dan ibu semangat jalanin ibadah ke Allah, apa yang bapak dan ibu semangat coba? Jadi yang bikin saya semangat itu tentu dengan dasar-dasar ilmu yang ada di rumah doa anak yatim yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nadia, bahwa kita harus latih. Karena apa? Sekaligus kita membaca satu malam 12 juz itu kayaknya sulit. Oleh karena itu ada tahapan latihannya. Nah, jadi untuk semua ilmu-ilmu yang ada di sini, tentu seperti misalnya bangun malam, tidak semua orang bisa mandi jam 12. Iya, yang bikin bapak semangat jalanin ibadah ke Allah itu apa? Saya semangatnya supaya nanti apa yang nanti saya hajatkan bisa terkabul dengan praktek-praktek yang ilmu dari sini. Bukan itu. Yo. Ada gak jawabannya? Ya mana? Emang gak mau duit 100 juta? Ya yo. Ya Pak, kalau saya assalamualaikum Pak Haji. Kalau saya sih pengen kalau mati ditemenin sama Al-Quran. Gak ada jawabannya yang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Jawabannya? Karena saya semangat, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Apa yang bikin bapak dan ibu semangat? Karena yakin Ibadah kepada Allah untuk hajat terkabul. Apa yang bapak dan ibu bikin semangat? Jawabannya cuma satu. Yakin Pak, yakin. Hah? Yakin? Lo yakinnya nggak bisa baca Quran? Oke? Nggak ada jawaban?
Ya mana? Oke, nggak ada jawaban ya? Nggak ada jawaban, nggak ada jawaban. Jadi Bapak dan Ibu, nih jawabannya ada lagi nih. Nih jawabannya nih. Nih jawabannya ya. Apa nih yang ada di ruangan ini aja, yang ada di ruangan ini atau yang nonton YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bogor. Jawabannya saya pengen bikin takjub Allah. Bukanlah, mana mungkin. Bapak dan Ibu kan udah saya kasih tahu, bikin Allah takjub, nanti Allah bikin takjub kita. Mana pada ada yang terkabul? Nggak ada tuh. Nih gitu. Pertama, ini adalah kewajiban saya selaku makhluk Allah. Nggak mungkin. Dan kedua kewajiban. Ini duit nggak mau 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bikin saya semangat karena ada uang hadiah dari Pak Haji. Kalau lebih peang. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Lampung Pak Haji. Harus pikiran tenang dan senang Pak Haji. Pokoknya gini jawabannya ya, satu. Nih jawabannya nih. Bapak dan Ibu pasti semangat ibadah kepada Allah, bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz, pasti semangat. Apa? Hah? Jadi kalau Bapak dan Ibu udah meraktekin, bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, baca Quran 12 juz, sampai utangnya tidak lunas, sampai hajatnya tidak terkabul, sampai rumahnya belum laku terjual, sampai utangnya belum lunas, sampai rumahnya belum laku, langsung dibayar tunai sama Haji Marco. Jadi Bapak dan Ibu bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, baca Quran 12 juz. Kan Bapak dan Ibu utangnya berapa? 600 juta. Tapi udah kok belum terkabul juga. Langsung kita bayar tunai 600 juta hari itu juga. Nih bayar deh. Jadi yang lunasin siapa? Allah. Bukan. Kalau Bapak dan Ibu saya bilang, nanti yang lunasin Allah, nanti yang lunasin Allah, masih lemot. Tapi kalau yang lunasin manusia, baru Bapak dan Ibu pasti yakin. Jamin, kita tanda tangan kontrak, bikin perjanjian, nama, bin, saya meraktekin bangun jam 00, senyum mandi. Kalau sampai saya udah meraktekin dan belum utang saya lunas, yang lunasin Haji Marco, pasti Bapak dan Ibu semangat. Iya. Makanya kita nih lagi nyediain anggaran sekitar 30 miliar untuk melunasin utang Bapak dan Ibu. Siapa yang udah jalanin tapi utangnya belum dilunasin sama Allah, langsung datang kemari, kita langsung tanda tangan. Karena kita lagi nyari tumbal. Kita udah nganggarin 30 miliar untuk lunasin hajat Bapak dan Ibu. Karena saya anggap utang Bapak dan Ibu nggak lebih dari 30 miliar. Jadi kita anggarin untuk melunasin utang Bapak dan Ibu. Mau gak? Mau. Ya udah, kita nanti bikin perjanjian ya di atas materai. Tumbal? Enggak lah. Enggak. Pokoknya maunya saya, yuk mulai pulang dari sini. Paksain deh ilmunya Allah dipraktekin. Resikonya kalau Bapak dan Ibu nggak terkabul, ya kita yang lunasin, ya kita yang bayarin, ya kita yang beli. Misalkan Ibu mau jual rumah, rumahnya nggak laku-laku, udahlah nggak usah dijual ke orang, udah jual ke kita beli aja udah, gitu. Biar cepat, tapi ibadahnya dikerjain dulu. Mau gak? Iya, Mbak. Ya misalkan Ibu mau jual rumah,
harganya 1 miliar atau harganya 600 juta. Udah ibadah tapi nggak laku-laku. Ya ibu tinggal datang aja ke kita, Pak Haji, ini ibadah saya, ini rumah saya. Ya udah kita bayarin, selesai. Nanti rumahnya milik siapa? Ya milik ibu lah, bukan milik saya, kan saya jauh di Bogor. Ibu mau jual di Sulawesi, nggak mungkin juga saya ke Sulawesi. Ibu Banyuwangi, udah kita bayar, begitu. Karena kita lagi nyari tumbal di semua daerah. Iya, jadi ibu tuh ibadahnya tuh bisa fokus kalau di depannya tuh selalu ditaruh apa? Iya. Pasti utang saya dilunasin sama Pak Haji. Pasti utang saya dilunasin sama Pak Haji. Pasti utang saya dilunasin sama Pak Haji. Ibu lebih percaya, lebih fokus daripada bapak dan ibu dijanjiin sama Allah, mana nggak fokus-fokus. Kita udah berapa bulan bu, lama bener, maka saya bilang, Allah gimana nih biar teman-teman pada hajatnya terkabul. Lo janjiin, lo yang lunasin, pasti dia semangat. Gue yang baik, iya lo yang bayar. Waduh, senjata makan tuan. Ya udah nggak apa-apa, gue yang lunasin deh. Mau gak saya yang lunasin? Fokus ya ibadahnya ya. Iya. Kasih buktiin ke saya gitu loh. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, udah biasa, udah pasti bisa lah. Baca Quran ya nih yang lama bener. Ya udah kita semangat. Nanti pulang dari sini fokusin baca Quran. Nanti kasih saya buktinya. Udah nanti kita lunasin utang bapak berapa? 600 juta. Udah kita lunasin. Asetnya ambil di bank. Buat bapak saya nggak usah. Kok gitu Pak Haji? Lah kan bapak di Banyuwangi. Bapak di mana? Di Sumeneb. Saya kan di Bogor. Buat apa juga saya ngambil yang di Sumeneb? Nggak penting. Yang penting utang bapak kita yang lunasin. Mau gak? Mau gak? Tapi janji baca Quran. Ya sedikit lagi. Kalau nggak bisa, tadi kan ada yang ngomong kalau nggak bisa gimana Pak Haji? Usaha. Iya dicoba dulu. Sampai kapan nih saya ngelunasin utang bapak dan ibu? Kasih waktu. Sebulan cukup gak? 2 bulan cukup gak? Apa 99 hari? Hah? Ya 99 hari. Bisa? Janji ya baca Quran ya. 12 juz ya. Bapak dan ibu yang utangnya lunas, saya yang bokeh. Tapi saya semangat. Karena apa? Karena bapak dan ibu ibadahnya jadi meningkat. Yang tadinya nggak baca Quran jadi baca Quran. Yang tadinya nggak tahajud jadi tahajud. Nggak apa-apa. Duit bisa dicari, ibadah kan nggak bisa. Ayo. Jadi mulai hari ini bapak dan ibu paksain. Harus baca Quran 12 juz. Jangan mikirin utangnya lunas atau tidak. Karena yang lunasin Haji Marco. Soalnya kalau nggak begini bapak dan ibu nggak fokus. Jadi fokus ya. Udah pasti utangnya ada yang lunasin. Jadi bapak dan ibu ibadah aja. Salah satunya baca Quran. Iya dong. Hah? Dari jam 00 sampai jam 6 pagi. Iya. Kira-kira kalau jam 6 pagi matahari udah terbit belum? Kamu naik pohon kelapa. Atau kamu naik istri kamu. Sampai terbit Pak, sampai terbit. Suruk. Nanti dipanjat. Kamu punya istri gak? Jam suruk. Kamu punya istri gak? Dipanjat. Punya istri.
Nggak punya. Kalau nggak punya, alat kelamin kamu masukin stop kontak, cus tuh. Nyala nggak? Kalau nyala matahari terbit. Nah gini Pak Haji, saya boleh menjawab pertanyaan yang tadi. Seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi, kalau saya memvisualisasikan uang itu sudah saya genggam. Mintanya ke Allah, tapi memvisualisasikan kota ini, misalkan saya butuh utang saya ini misalkan 3 miliar. Saya minta ke Allah, minggu ini itu seolah-olah uang itu sudah saya genggam. Kalau bahasanya Mbak Nadia, memvisualisasikan di sana. Misalkan minggu ini nggak kena, coba minggu depannya. gitu. Saya sudah menikmati baca Quran itu Pak Haji ya, secepat-cepatnya saya. Boleh. Boleh. Ya, kemakan Boleh. kemakan mandi, Boleh. kemakan sholat. Boleh. Itu kan bentuknya now. Boleh. No protes, Pak. Boleh. Dicoba. Jadi gini ya, Bu. Ibu tinggal jalanin aja ibadah ke Allah, utang ibu pasti dilunasin. Ibu tinggal ibadah aja kepada Allah, rumahnya pasti dibeli. Ya, rumahnya pasti dibeli. Rumahnya. Pakai mic nggak kedengeran, pakai mic mana mic? Jadi Bapak dan Ibu ibadah aja. Utangnya nanti yang lunasin Pak Haji Marco. ini bohirnya, bohir. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut, mau berapapun utangnya nanti dilunasin. Jadi Bapak dan Ibu biar fokus ibadah. Soalnya kalau Bapak dan Ibu, ayo ibadah. Mana. Nggak mau saya. Udah, ya. Saya setuju ibu ngelayanin ML sama suami daripada baca Quran. Saya setuju ibu ngelayanin suami dulu. Baca Quran tinggalin dulu. ML dulu. Kalau suaminya nggak mau sholat, gampang, langsung kita sholatin hari itu. Mati dong. Yang bilang mati siapa? Kalau suaminya nggak mau baca Quran, hari itu kita bacain Quran suami kita. Nanti tinggal telepon Pak Haji Marco, ambulan 911 tolong jemput. Jadi maunya saya gitu ya. Berapapun utangnya Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan nonton YouTube, berapapun hutangnya, jangan takut. Kita yang lunasin. Tugas Ibu tinggal ibadah. Mau gak? Ya udah itu. Soalnya kalau nggak begitu kelamaan. Saya maunya besok hari Sabtu. Udah langsung pelunasan.